Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis-jenis kompetensi. Saya Reva Muhammad Adidio akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi guru dan jenis-jenis dari kompetensi. Baiklah, langsung saja. Pengertian kompetensi guru. Pertama-tama yaitu adalah pengertian dari kompetensi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kompetensi berarti kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi, yakni kemampuan atas kecakapan. Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya, atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual atau sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada suatu situasi tertentu. Adapun guru adalah tenaga kependidikan yang memiliki pengaruh penting bagi peningkatan proses perkembangan generasi penerus bangsa. Guru juga merupakan pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, membimbing, serta mengevaluasi peserta didik. Menurut Usman, pengertian guru adalah suatu jabatan atau profesi yang membutuhkan keahlian khusus bagi guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya sebagai seorang guru. Jadi, dapat diambil kesimpulan dari dua hal di atas bahwasanya kompetensi guru adalah orang yang profesinya atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesanggupan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sebaik-baiknya. Maka, penting kompetensi dalam dunia pendidikan didasarkan atas keseimbangan rasional bahwasanya proses pembelajaran merupakan proses yang rumit dan kompleks. Ada beragam aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi berhasil atau gagalnya kegiatan pembelajaran. Banyak guru yang telah bertahun-tahun mengajar, tetapi sebenarnya kegiatan yang dilakukan tidak banyak memberikan aspek perubahan positif dalam kehidupan siswanya. Sebaliknya, ada juga guru yang relatif baru, namun telah memberikan kontribusi konkret ke arah kemajuan dan perubahan positif pada diri seorang siswa. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani, yakni paidos yang artinya anak laki-laki dan agogos yang artinya mengantar dan membimbing. Menurut J. Hockeveld dari Belanda, pedagogik ialah ilmu yang mempelajari masalah yang mana membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Adapun Langeveld membedakan istilah pedagogik dan pedagogik. Pedagogik diartikan sebagai ilmu pendidikan yang lebih menekankan pada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. Sedangkan istilah pedagogik artinya pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik, yang mana praktik tersebut menyangkut kegiatan mendidik, membimbing anak. Pedagogik merupakan suatu teori yang teliti, kritis, dan objektif, mengembangkan konsep-konsepnya mengenai hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan, serta hakikat proses pendidikan. Secara umum, istilah pedagogik yaitu sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak, sedangkan ilmu mengajar untuk orang dewasa ialah andragogi. Dengan pengertian itu, maka pedagogik adalah sebuah pendekatan pendidikan berdasarkan tinjauan psikologis anak. Jadi, pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak yang mana ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan siswa. Sedangkan kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemampuan pedagogik disebut juga kemampuan mengelola pembelajaran. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seorang guru terkait dengan karakter pribadinya. Kompetensi kepribadian dari seseorang guru merupakan modal dasar dalam menjalankan tugasnya secara profesional dalam kegiatan pendidikan. Pada dasarnya merupakan suatu hal pengkhususan komunikasi personal antara guru dan anak didik.
Subkompetensi kepribadian antara lain, misalnya ialah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kepribadian yang mantap dan stabil. Contoh-contoh dari kepribadian yang mantap dan stabil atau hal-hal yang muncul dari kepribadian yang mantap dan stabil itu, yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsekuensi dalam bertindak sesuai norma. Yang ketiga dari subkompetensi kepribadian antara lain yaitu kepribadian yang dewasa, yang mana contohnya ialah menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai seorang guru. Yang keempat adalah kepribadian yang arif, yang mana contohnya ialah menampilkan undakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan memunculkan keterbukaan dalam bertindak. Yang kelima ialah kepribadian yang berwibawa, yang mana contohnya ialah memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, yang keenam adalah berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan, yang mana contohnya ialah bertindak sesuai dengan norma religius yaitu iman, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan memiliki perilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik. Baiklah, saya Indri Sepria Apriani akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kompetensi sosial, yaitu suatu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki guru terkait dengan hubungan atau komunikasi dengan orang lain. Dengan memiliki kompetensi sosial ini, seorang guru diharapkan mampu bergaul secara santun dengan pihak-pihak lain. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah yang pertama yaitu mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi, komunikasi, dan informasi secara baik. Yang ketiga, mampu bergaul secara baik dengan sesama sejawat, pemimpinan, peserta didik, dan masyarakat. Yang keempat, mampu bergaul secara santun dengan berbagai elemen masyarakat. Yang kelima, menerapkan persaudaraan sejati dan memiliki semangat kebersamaan. Yang selanjutnya yaitu kompetensi profesional, yaitu kemampuan menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam untuk bahan melaksanakan proses pembelajaran. Dengan menguasai materi, maka diharapkan guru akan mampu menjelaskan materi ajar dengan baik, dengan ilustrasi jelas dan landasan yang mempan, dan dapat memberikan contoh yang kontekstual. Hal-hal yang terkait dengan kompetensi ini adalah yang pertama, menguasai materi secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Yang kedua, menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan yang secara konseptual dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok pelajaran yang akan diampu. Yang ketiga, menguasai iklim belajar di kelas, diantaranya yaitu memiliki keterampilan interpersonal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada anak didik, dan ketulusan. Yang selanjutnya yaitu peran kompetensi keguruan dalam proses belajar mengajar. Keberhasilan guru melaksanakan perannya dalam bidang pendidikan sebagian besar terletak pada kemampuannya melaksanakan berbagai peran yang bersifat khusus dalam situasi mengajar dan belajar. Ada 10 kompetensi guru menurut P3G, yakni menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber belajar, menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi belajar, mengenal dan fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami dan menaksirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran. Jika telaah, maka 8 dari 10 kompetensi yang disebutkan di atas hanya mencakup 2 bidang kompetensi guru, yakni kompetensi kognitif dan kompetensi perilaku. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan guru dalam pendidikan tergantung pada kemampuannya melaksanakan berbagai peran spesifik dalam proses belajar mengajar. Terdapat 10 kompetensi yang harus dikuasai guru, seperti mengelola pembelajaran,
kelas, media, hingga penilaian. Namun 8 dari 10 kompetensi tersebut berkaitan dengan 2 aspek utama, yakni kompetensi kognitif atau pengetahuan dan kompetensi perilaku kemampuan mengelola dan interaksi. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kompetensi sikap, khususnya kompetensi profesional guru, tidak nampak. Sudjana mengemukakan untuk keperluan tugas guru sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak hubungannya dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat diguguskan ke dalam 4 kemampuan, yakni merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan mengelolakan proses belajar mengajar atau remedial. Kompetensi tersebut selalu harus dikembangkan dan diolah, sehingga semakin tinggi dengan kompetensi yang tinggi, diharapkan guru dapat melakukan tugas panggilan lebih baik dan bertanggung jawab. 1. Fasilitas belajar. Fasilitas adalah suatu sarana yang membantu kelancaran dan kemudahan untuk melaksanakan suatu usaha. 2. Motivasi belajar. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi seorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi yang mencapai tujuan motivasi belajar. D. Pengembangan kompetensi guru dalam pembelajaran. Pengembangan profesi guru secara kesinambungan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan dan pembelajaran yang berdampak pada kepentingan mutu hasil belajar siswa. Hal ini mengingat perkembangan atau kenyataan yang ada dalam hal ini maupun di masa depan. Perkembangan yang semakin maju tersebut mendorong perubahan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Penjelasan kami di atas dapat disimpulkan kompetensi guru adalah orang yang profesional atau pekerjaannya mengajar dan memiliki kemampuan dalam mewenang dalam melaksanakan profesi keguruannya. Selain itu, kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan proses belajar mengajar, kemampuan atau kesenangan untuk benar-benar memiliki bekal pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan sebaik-baiknya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang jenis-jenis kompetensi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.